Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas saat diantar istrinya berobat ke tabib. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah ini bermula pada suatu hari di kota di tempat tinggalnya Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku dirinya sangat sakti sekali. Tabib tersebut sesumbar, bisa mengobati berbagai penyakit apa saja. Walhasil, rumahnya tabib palsu tersebut banyak didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Tabib itu hanyalah menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga yang datang menemuinya. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib penipu itu. Ada pasien yang kebetulan sembuh, ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Bila pasien sembuh, tabib semakin sesumbar. Bila pasien tidak sembuh, tabib palsu itu mencari-cari kesalahan pasien untuk menutupi kebohongannya. Namun karena rayuan manis sang tabib, pasien selalu menuruti perkataannya sang tabib agar kembali lagi berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas diajak istrinya untuk berobat ke tabib palsu tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Abu Nawas pun menuruti saran istrinya. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas masih saja tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati sambil memikirkan rencananya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, si cerdik Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya Abu Nawas lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Bagaimana tidak banyak pasien? Kalau tidak sembuh, uangnya dikembalikan 10 kali lipat. Tapi anehnya, entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh si cerdik Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik si cerdik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien yang datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Hahaha, memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, kala sang tabib dengan tertawa, seakan mengejek si cerdik Abu Nawas. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumahnya Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar.
Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten menjelaskan. Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri Tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu ya. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan pada asistennya. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Si cerdik Abu Nawas yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam rasanya dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut, menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut sekali, kata tabib itu sambil emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang ayo bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu dalam hatinya. Tabib palsu pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, tabib palsu itu kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda Abu Nawas, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi sambil tersenyum-senyum. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi ya? Makanya kamu hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah kalau begitu, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu itu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pingin sembuh, ucap Abu Nawas.
Ini kan perasan air jeruk seperti kemarin. Warna dan aromanya sama. Aku tidak mau, rasanya sangat asam sekali, kata sang tabib menolak minum obat yang diberikan oleh Abu Nawas. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, protes sang tabib yang tidak menyadari kesalahannya yang diperbuat. Buktinya, kamu masih ingat kan dengan obat yang kemarin aku berikan? Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan lagi. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Hahaha, kurang ajar. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib dalam hati. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan ide. Aku kali ini pasti berhasil, ungkap tabib palsu, merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku Abu Nawas," terangnya sambil memelas ingin disembuhkan oleh Abu Nawas. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan si tabib. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Si cerdik Abu Nawas punya cara yang lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku ya. Untuk kali ini aku tidak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas sambil berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga, umam hati tabib. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura memelas. "Ia mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong?" tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumahnya untuk mengambilkan uang. Setelah uang sudah diambil, Abu Nawas keluar lagi. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya yang sudah dimasukkan ke dalam kantong. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan nada emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan pecahan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" balas tabib semakin emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini, bayar lagi 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 100 dinar dan mana pecahan 1 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat kan?" jelas Abu Nawas.
tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada si cerdik Abu Nawas. Dan pergilah si tabib palsu itu dengan perasaan penuh kekecewaan. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu dalam hatinya. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu itu sewaktu Abu Nawas berobat pada saat sakit dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pesan dari kisah ini, jujurlah pada setiap usaha yang kita jalani, biar berkah sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.